warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para hadirin, mustami'in, para salikin, muridin, Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashihul Ibad. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fi tarain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamis, yaitu maqalah, kata-kata kunci, kata-kata mutiara, kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang penuh nilai. Yang kelima, An Utsman radhiyallahu an, yang diterangkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Apa beliau mengatakan? Hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Beliau orang kaya raya, hampir seluruhnya kekayaannya untuk berjuang, hanya diambil seperlunya saja untuk kebutuhan hidupnya, tapi hartanya diperuntukkan untuk agama. Karena itu beliau mengatakan hammud dunya dzulmatun fil qalbi, gelisah terhadap urusan dunia itu bisa dzulmatun fil qalbi, menggelapkan mata hati. Wa hammul akhirah, dan gelisah terhadap akhirat, nurun fil qalbi, itu bisa menerangi, bisa mencahayakan di dalam hatinya dalam mengarungi kehidupan. Sangat mudah diartikan Bapak Ibu sekalian, ayil husnul fil umur muta'alliqatil bidunya. Artinya bersedih dalam urusan yang berkaitan dunia akan menjadikan kegelapan di dalam hatinya itu, ya, dalam urusan dunia, ya. Seorang muslimatun fil qalbi, maka dengan demikian kalau orang sudah berupaya urusan dunia, dzulmatin fil qalbi, maka hatinya itu menjadi gelap. Wah, penting halal haram, tidak penting subhat, tidak penting ini punyanya teman, tidak penting jatahnya teman, jabatannya teman, dihasati, kemudian berupaya untuk diraih untuk dirinya. Jadi dengan demikian, ini yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian tadi, yaitu tentang orang yang dunia yang dikejar, maka dia adalah dzulmatun fil qalbi. Tapi kalau kita sedih dengan akhirat kita, ya Allah, apakah diterima? Ya Allah, seberapa amalan saya masih banyak dosa, saya masih kekurangan, maka dia adalah nurun fil qalbi. Dia akan mendapatkan akhirat kita itu menjadi bercahaya. Begitu Bapak sekalian, ya. Bisa kita rasakanlah sora manuwirun fil qalbi, maka kalau kita sedihnya itu urusan akhirat, menjadikan munawwirun lil qalbi, bisa menyinari. Bapak sekalian, seperti kalau bulan puasa, dengan puasa itu kalau hati kita tenang, kok baca Quran kita kurang, sholat malam kita kurang, kok sholat tarawih kita kurang, kita kan sedih. Karena ini
malam Lailatul Qadar ya, kita kok begini-begini saja. Sedih. Lah itu berarti kita dimotivasi untuk mencari akhirat. Sehingga Rasulullah membuat doa begini. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wala ma balagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar dan jangan sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Rata-rata manusia ukurannya dunia. Kalau kaya, jabatannya bagus, mobilnya mentereng, rumahnya hebat, itu dianggap hebat. Berarti dia itu ta'alluqnya, ya, makosidnya itu tujuannya adalah untuk dunia. Ini yang salah. Allahumma la taj'al dunya akbar. Ya Allah, janganlah dunia ini menjadikan kegelisahanku, ya, yang sangat besar, himmana wala maballaghana, sehingga ini menjadi tempat tujuan saya dan pengetahuan kami. Sehari-hari yang dikejar dunia, sehari-hari yang dikejar urusan jabatan, ini menurut orang yang hatinya bersih tidak benar, tidak baik. Itu maqalah yang ke-15. Nah, mari kita lanjutkan. Wal maqalatus sadis. Sedangkan nilai positif kata-kata kunci yang ke-6 adalah an Ali radhiyallahu an, diceritakan dari Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, beliau itu adalah karma wajhah, ya menantu, ya keponakan. Babul dia itu adalah pintunya. Kalau ilmunya dari Rasulullah, anna madinatul ilmi wa babi ali. Jadi saya ini adalah sumbernya ilmu, pasti ilmunya dari Allah ya. Tapi kuncinya, pintunya itu adalah Ali. Sehingga beliau itu sangat luar biasa di dalam Ahlul Bait dan juga yang menurunkan keluarga Rasulullah sampai sekarang ini dari jalur Ali dan Fatimah. Beliau mengatakan begini, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Siapa saja yang mencari ilmu, maka adalah surga yang ada di dalam pencariannya itu. Artinya orang yang thalabul ilmi, termasuk subhanallah kita tiap Sabtu seperti hari ini, Selasa dan Kamis, diniati untuk thalabul ilmi, maka kanatil jannah, maka orang seperti ini akan merindukan, akan mencari, akan dijumpai surga. Karena itu orang yang mencari ilmu, kalau wafat itu adalah wafatnya husnul khotimah. Itu ya bagus sekalian. Wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabi. Barang siapa yang mencari di dalam hidupnya itu adalah maksiat, kanatin naru, maka orang itu berada di dalam neraka fitolabi, dalam pencariannya. Jadi Bapak sekalian, mengapa kita semua cari ilmu lillah, cari rezeki lillah, nyari Allah memberi amanah lillah, semua di dalam gapaian Allah, rengkuhan Allah, dan kita di dalam rangka subhanallah sulukul ila jannah, berjalan menuju surga. Ya, jadi subhanallah bapak-bapak yang sudah membiasakan ibu-ibu yang rutin mengaji ini, insya Allah min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Karena kita niati thalabul ilmi. Dari apa yang disampaikan Rasul dari Sayyidina Ali itu, ayman istaghalla min ilmin nafi. Artinya pengertian itu semua adalah pengertian untuk mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil balaghi akili jahluhu, yaitu yang tidak boleh tidak bagi setiap orang balik yang berakal
dari yang tidak dia ketahui. Itu Bapak sekalian. Dan ilmu nafi yang paling utama adalah ilmu ma'rifah, ilmu untuk menuju Allah, ilmu menuju hakikat. Man arafan nafsa faqad arafa rabb. Ini namanya ilmu nafi. Karena fil haqiqati taliban lil jannah, orang yang belajar ilmu spiritual, ilmu rohani, ilmu ma'rifat, ilmu thariqah, ini disebut hakikatnya al-haqiqah taliban lil jannah. Ini adalah jalan menuju jannah wa ridho illahi ta'ala, dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak sekalian ya. Moga-moga kita bisa melakukan ini. Sebaliknya, wa man kana muridan lil maksiat, kalau seseorang itu mencari dirinya itu sehari-harinya maksiat, ya, maksiat itu adalah menentang keputusan Allah, menentang hak orang lain, melakukan ma'asi, maksiat dan dosa. Karena fil haqiqah, maka hal ini keberadaan itu hakikatnya adalah taliban linnar, itu adalah untuk mencari neraka, wali suhtillahi ta'ala, dan menjemput kemarahan Allah. Golek duit kok haram, golek duit kok subhat, itu menjemput kemarahan Allah, dan dia sama saja kulaan kepada neraka. Belanja kok belanja neraka ya Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga ya. Tidak ada satupun tangan gatel kecuali nge-share, hoak, menfitnah. Itu kan kulaan neraka. Tapi mengapa ini banyak dilakukan? Karena di situ ada setannya. Rasanya kalau sudah menyakiti orang lain itu bangga. Oh, saya bisa menyakiti, saya bisa mengkritik, saya bisa menyindir, saya menunjukkan dia itu pilihannya salah. Nah, ini adalah apa? Taliban annar wali suhtillahi ta'ala, dan dia menjemput kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya Bu ya Bapak sekalian. Mari yang kita jemput akhirat, yang kita jemput surga. Jangan menjemput neraka. Yang kita jemput adalah kasih Allah. Yang kita jemput adalah rahmat Allah. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wal barakah. Ya Allah, turunkan rahmatmu, nikmatmu dan keberkahanmu di dalam hidup, dalam hal rezeki, pangkat, kedudukan apa saja. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sabiah, dan maqalah yang ke-7, an Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu an ma'asallahi karim. Ya, dari Syekh Yahya bin Mu'ad. Ya, beliau mengatakan ma'asallahu karim, tidak pernah bermaksiat pada orang yang mulia. Orang yang mulia tidak ada niat untuk menjemput kemaksiatan. Ai pengertiannya hamidul ghifali wa wa mayyuk rimu nafsahu bittaqwa, ya ini sehari-hari perbuatannya selalu terpuji dan memuliakan dirinya dengan takwa. Ya, wabil ihtirasi anil ma'asi, dan dia sangat berhati-hati dalam urusan maksiat. Ya, maksiat itu jangan menjadi keseharian. Sehari-hari dunub wal ma'asi, tapi untuk taat dan ibadahnya tidak, jangan. Kita berupaya betul sehari-hari amal kita itu adalah ibadah dan taat, tetapi kita menghindari dari apa? Dari ma'asi, maksiat dan dunub, perbuatan-perbuatan dosa.
Wala atharud dunya, dan tidak pernah mendahulukan kepentingan dunia. Benar ya? Jadi dunia perlu, memang hidup di dunia, tapi itu tidak menjadi tujuan. Pengertiannya apa? Aila qaddamaha wala faddalaha. Ya, ini tidak mengedepankan dan mengutamakan urusan dunia. Kalau ada urusan pertimbangan dunia atau akhirat, akhirat dulu kan. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya manusia, golek ana olehmu, persiapkan dirimu itu akhirat. Tapi wala tansa, kamu jangan lupa hidup di dunia tetap kerja untuk ibadah, dunia untuk akhirat, harta untuk ibadah. Jadi dengan demikian itu semua adalah lil akhirat. Alal akhir hakimin, atas akhirat bagi seorang yang bijak. Jadi kalau orang bijak itu adalah mendahulukan akhirat, bukan dunia. Sebaliknya orang yang bodoh mengutamakan dunia daripada akhirat. Begitu Bapak sekalian. Au musibatu fi af'alihi, yaitu benar dalam hal perbuatannya. Jadi ditimbang-timbang ya akhirat, jangan dunia saja. Wa mayyan yamna'u nafsah min mukhalafati aqlihi salim, yaitu orang yang menahan dirinya yang bertentangan dengan akal sehatnya. Jadi Bapak sekalian, kita ada satu tempat kerja, mau Bapak Ibu sekalian dapat kerjaan, katakan satu tempat karena mendesak, kamu kerja di sini ya 3 hari aja ya. Karena nggak tahan yang 3 hari diambil, padahal sudah dikatakan ini loh ada kerjaan yang selama-lamanya di akhirat, tidak dilakukan, milih yang 3 hari. Ini adalah sebodoh-bodohnya manusia, dan dia adalah tidak aklus salim, tidak orang yang berakal yang sehat. Itu sebodoh-bodohnya manusia. Mestinya yang baik adalah kita sabar untuk 3 hari, tetapi mendapatkan seabadi-abadinya nanti di yaumil akhir. Begitu Bapak sekalian. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal maqalatul tsaminah. Maqalah yang ke-8 anil A'masy ismuhu Sulaiman ibnu Muhran al-Kufi. Jadi diriwayatkan, diterangkan dari Imam Al-Amasi, nama beliau adalah Sulaiman al-Mahram al-Kufi. Kufi itu Kufah. Radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modal dirinya dalam hidup itu takwa, kalatil al-sinu an wasfi rihidinahu, maka dengan demikian lisannya selalu keluh dan selalu mencari keberuntungan agamanya. Jadi kalau takwa ukurannya adalah agama, kalau takwa ukurannya akhirat. Jadi untuk urusan yang lain lidahnya keluh. Wa man kana rasul malihid dunya, barang siapa yang modal hidupnya itu hanya urusan dunia, kallatil alsinu an wasfi khusrani dinahu, maka lisannya akan keluh dari urusan-urusan agamanya, dan itu akan menjadikan khusron rugi, dinihi adalah beragamanya. Jadi dengan demikian ini berbalik. Kalau takwa ya akhirat, takwa ibadah, takwa itu adalah abadi. Tapi kalau dunia itu adalah sesaat, dan dia adalah membelenggu, dan dia adalah merugikan di dalam hidupnya. Wal makna, arti dari apa yang disampaikan beliau adalah man tamassaka 'ala taqwa bi imtithali amrillahi ta'ala wasdinabil ma'asi. Siapa saja yang berpegang teguh dan bertakwa
tunduk patuh pada Allah untuk menjauhi ma'asi wastinabil ma'asi, menghindari maksiat, bi an assasa, maka dengan mendasari semua perbuatan itu af'alahu bi muwaqqatis syar'i, dan dia menyesuaikan amal-amalannya itu dengan syariat, falahu hasanatan kasiratan la tuhsa, maka ia memiliki kebaikan yang banyak dan tidak terhingga. Ya, wa man tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i, dan siapa yang berpegang teguh hidupnya itu bertentangan dengan syariat, falahu sayatan kasiratan, maka ia memiliki kejelekan yang banyak. Ajastal al sinu an dzikri dzalika bil adah, tidak mampu lisannya menyebut banyaknya jumlahnya terhadap kesehariannya itu, kecuali jumlah kejelekannya, dan kejelekan itu menjadi kebiasaan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita jelek biasanya nggak terasa. Sehari jelek, besok jelek, 2 hari berikutnya lebih jelek lagi. Hati kita hitam, 1 titik, 2 titik, akhirnya hitam, dan akhirnya tidak merasa hitam. Nah, itu konsep orang yang bersalah lama-lama tidak merasa salah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, jadi nggak terasa. Kullu maksiatin nasa'at an kibrin, setiap maksiat nasa'at yang timbul dari an kibrin, dari takabur, ainta wal fadli, maka dia sesungguhnya adalah mempunyai kelebihan. Jadi nggak terasa, orang yang takabur itu nggak terasa kalau diri kita itu takabur. Akhirnya menjadi perilaku. Fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblis karena asluha, maka sesungguhnya peristiwa itu tidak dapat diharapkan ampunannya karena akibat maksiatnya iblis. Ail maksiati minnal kibri, dan maksiatnya sebagaimana iblis itu adalah maksiatnya orang-orang takabur. Awalnya tidak merasa takabur, akhirnya sehari-hari takabur. Yazumu annahu khairum minas sayyidil adam, iblis itu menyangka dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Akhirnya suruh duduk, suruh nyembah, dia nggak mau. Saya dari api kok dong, dia dari tanah kok, saya kan lebih baik, kira-kira itulah, ini takabur. Wah, dan artinya lain, li anna zalatan, karena sesungguhnya orang yang berbuat salah, termasuk tadi cerita Nabi Adam dan iblis. Sayyidina Adam alaihissalam karena asluha min syahwatin, akhirnya kesalahan Nabi Adam juga karena syahwat. Bisa babi istiyakati ila daki thamari sajarati syahwatil manhijil anha, karena dia dilarang memakan buah yang sajarati syahwat, yaitu memakan buah yang karena nafsu, manha anha, yang telah dilarang. Dimakan juga buah kulti karena apa? Karena rayuan setan iblis, dan si iblis itu ngerayunya pertama kali kepada perempuan. Ya, perempuan bisikin pada bapaknya begini, akhirnya ikut juga. Nah, Siti Hawa juga gitu, dirayu oleh iblis, akhirnya bersama-sama memakan buah kuldi dan akhirnya turun. Itu semua adalah akibat iblis yang sombong itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang ke-10. Wa qala al-mu'allif wal maqalatul asyiratun, dan maqalah yang ke-10 an ba'diz zuhdi, dari sebagian orang zuhud. Wa hum alladzina ikhtaqarud dunya walam yabalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang zuhud itu adalah orang yang meremehkan dunia
dan mereka tidak memperdulikannya, walam yanalu biha, bal akan tetapi ahdu, mereka adalah mengambil sebagian urusan dunia itu sekedarnya saja, daruratihim, kodro daruratihim, dari hal yang darurat sekedarnya saja. Ini orang zuhud. Siapa orang zuhud? Man adnaba dzamban, siapa yang berbuat dosa, ya, ain tahammalahu, artinya dia menanggung dosa itu, ya, wa huwa yadhakuka, padahal dia adalah orang yang bertakwa, awal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, ya, ini dalam kegembiraan dengan menanggung dosa tersebut. Jadi artinya orang yang dosa tapi tidak merasa dosa, kira-kira kan itu pengertiannya, ya. Fa innallaha yudkhilun nar wa huwa yabqa, orang yang berbuat dosa tapi tidak berbuat dosa, tidak menyesal, tidak nangis, tidak nadam, tidak baka, tidak menangis, fa innallaha yudkhilun nar wa huwa yabqa, dan dia adalah akan dimasukkan ke neraka, wa huwa yabqa, dan dia akan menangis selamanya di akhir. Li'anna haqqahu ayyandama wastaghfirullah ta'ala lidzalik, karena sesungguhnya haknya adalah menyesal dan memohon kepada Allah terhadap dosa-dosanya tersebut. Jadi itu Bapak sekalian, ya. Jadi kalau dosa, memang orang nggak ada yang nggak berdosa, tapi nyesel lah, istighfarlah, taubatan nasuha, gemetarlah berbuat dosa. Kalau orang tidak menyesal, tidak bergetar membuat dosa, maka dia akan wa huwa abqa finnar, dia akan menangis sejadi-jadinya, selama-lamanya di neraka. Wa man ata'a wa yabqa, dan siapa yang melakukan ketaatan sedangkan ia menangis, ya, ketaatan, taat tapi nahid, khayaan minna wa ta'ala, karena dia malu pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaufan, dan dia selalu takut pada Allah, minhu, dari apa yang dia kerjakan sehari-hari itu, diterima enggak? Dosa saya ya Allah banyak, amal saya kok sedikit. Dia nyesel, ya, dan dia adalah wa khaufan min ta'ala ala taksiri fitil qata'ah, dari apa yang dia lakukan dari kelalaian taatnya itu, fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah wa yadhaka, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Di dunia banyak dosa, nangis, nyesel, nadam, ya, kemudian teriak di malam hari, ya Allah dosaku banyak, mengakui dosanya, minta ampun, maka dia adalah masuk surga dengan tertawa, karena mohon Allah mengampuni dosanya. Ayyafraha ghayatul farahi lil husuli madlubihi wa wa'afallahu ta'ala, dengan sangat gembira itu. Mengapa? Karena berhasil dalam pencariannya itu, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu lagi Bapak sekalian, wal malqatu hadul asrah, dan yang ke-11 an ba'dil hukama, dari orang yang hukama, orang yang bijak, mulia, para wali Allah, orang yang berjalan di dalam ruhullah. Jadi hidupnya itu adalah menuju pada Allah, substansi, hakikat, makrifat pada Allah. La tahqiruhud dunub basighar, mereka adalah jangan sekali meremehkan dosa-dosa kecil. Orang yang min auliya itu dosa kecil aja takutnya bukan main. Ya, itu alla ta'udduha saghiran, ya, dan dia adalah selalu menghitung dosa kecilnya. Saya sudah membuli berapa, tangan saya gatel untuk ngelokkan siapa, saya sudah nge-share berapa kali, menjelek-jelekan orang lain itu berapa kali, membuli, suudzon pada orang lain berapa kali, itu dihitung. Maka itu adalah orang yang bijak,
orang yang ahli spiritual mengukur betul apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain tidak. Orang seperti ini adalah fa innaha ta'assabu min hadzunubil kabir min hadzunubul kibar, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bercabang-cabang dan bisa akan menjadi besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadaballahu ta'ala fitil kasihor, dan juga terkadang kemarahan Allah Ta'ala itu berasal dari dosa kecil akhirnya menjadi dosa besar, dan itu basisnya adalah dosa kecil. Karena itu janganlah kita berbuat dosa. Demikian Bapak sekalian, moga-moga beberapa kata kunci ahli hikmah yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.